Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 29 September 2023. Hari Jumat, lebih tepatnya ini adalah hari terakhir di bulan September 2023 karena minggu depan sudah bulan Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, jadi karena kemarin libur ya kan, jadi tidak ada analisa dulu ya. Tapi at least tidaknya kemarin itu kita berdasarkan analisa yang sudah saya berikan kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu terakhir, hati-hati di harga 1897 sampai di 1895 karena di time frame H4 seperti yang sudah saya katakan kemarin, ini memang ada yang namanya area resistance become support dan juga kebetulan juga ada demand. Tapi demand di sini saya rasa tidak akan begitu kuat karena demandnya ini kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi benar aja kalau dilihat juga harga itu berhenti di 1897 beberapa kali sebelum akhirnya dia turun di bawah 1897 dan break di bawah 1895 ya. Ketika sudah break di bawah 1895, ada nggak yang open sell lagi di sini ya? 1895 di break. Nah, inilah ada juga ketentuan ya. Kenapa kemarin pada saat break di bawah 1915 harga itu saya katakan kenapa market itu lagi baiknya karena harga itu meretest sebanyak 2 kali. Itu market lagi baik banget itu. Ya, karena kalau kita lihat juga di sini kemarin dari hari Rabu ya. Ketika harga break 1895, harga itu tidak ada retest ya. Harga break di bawah 1895 dan kemudian turun signifikan ke bawah. Jadi memang ada kalanya market itu tidak baik, bukan tidak baik sih, maksudnya tidak melakukan retest. Jadi consider bahwa market itu bisa memang bergerak seperti ini ya, ngebut turunnya di sini. Jadi ketika harga 1895 di break, kecenderungannya adalah bisa sampai 1895. Dan kemarin saya katakan 1895 itu memang ada area demand, tapi permasalahannya adalah area tersebut sudah langsung di break ketika harga itu turun ya. Ketika harga turun kita bisa melihat bahwa 1885 itu langsung di break oleh market. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk bisa open posisi buy kemarin ya. Apalagi kalau kita lihat dari time frame M30, penurunannya di sini sangat kencang sekali. Sebenarnya alasan untuk buy di 1885 itu juga tidak ada. Ya, jadi ada 3 alasan sebenarnya 1885 itu tidak bisa dijadikan area buy yang bagus walaupun ada zona demand di time frame M30 kemarin. Yang pertama, market lagi kencang turun ya. Anggaplah di sini ya. Anggap teman-teman nggak ada lihat ini. Ya. Anggaplah ini kejadian belum ada ya. Anggaplah kejadian ini belum ada ya. Anggap kejadian kotak biru ini belum ada. Kita lihat bahwa harga bergerak turun. Kencang banget turunnya ya. Berarti kan volume di market itu masih kencang banget untuk bisa bergerak ke bawah. Dan faktor kedua, harga itu sudah pernah break di bawah 1885. Walaupun ada ekor dan mantul naik lagi ya kan. Harga ini sudah pernah di break. Jadi tendensinya adalah ini kecenderungannya adalah bisa lanjut untuk break ke bawah lagi. Dan 30 menit kemudian harga break lagi di bawah tapi di reject ya, di reject ke atas tapi menghasilkan candle warna merah. Jika teman-teman time frame ke M5 kayaknya di sini yang scalping pasti sedikit lumayan dapat profit lah. Ya, dari 1885 sampai 1887. Jadi faktor kedua karena tidak ada faktor kedua karena harga itu sudah break dan faktor ketiga tidak ada konfirmasi bahwa kita bisa buy di 1885. Ya. Dan kebetulan juga harga itu langsung drop turun ke bawah ya. Dan turunnya ini sampai ke 1878. Ini saya lupa ini, saya gambar kapan ini ya. Saya lupa ini gambar di 1878 ini kapan terakhir saya gambar ya. Tapi kok pas juga harga berhenti di sini gitu kan. Saya lupa nih gambar terakhir kapan di 1878 ini. Kalau berdasarkan histori sih 1878 itu sebenarnya area
daily kayaknya, daily resistance kayaknya ya. Oh iya, 1878 itu kalau dilihat merupakan area daily resistance ya. Area daily resistance yang pernah terjadi di tanggal Februari 2023 ya. Dan di sini juga ada saya bikin area zona di sini ya. Di sekitaran 1870. Ya, sekitaran 1870. Ternyata harga itu langsung break ke bawah dan langsung mengejar area 1860. Mungkin ini area saya bisa turunkan ya. Nah, di sini di area 1858 sebentar. Di area 1858,36 yang dimana kalau kita lihat berdasarkan time frame daily, ini adalah area resistance become support yang pernah terjadi di tanggal 6 Maret 2023. Kayaknya ini gap ya, kayaknya kemarin ya. Saya lupa ini gambar. Kenapa saya pasang plot di sini, kayaknya gap ya. Coba sebentar ya. Kayaknya gap daily kayaknya ya, atau gimana ya? Soalnya kemarin saya ada lihat komentar teman-teman kan bilang kecenderungannya akan bisa mengejar gap daily. Kayaknya ini gap daily sih kayaknya, karena kalau dilihat secara daily harga itu tidak ada membuat seperti apa ya, candle itu tidak ada membuat ekor sama sekali. Jadi harga itu patah di sini ya, harga itu langsung berhenti di 1870. Lalu keesokan harinya open di 1870 dan langsung terbang. Kayaknya di sini ada gap sih. Saya lupa loh beneran di sini. Jadi saya lupa di sini karena ini sudah lama banget kayaknya ya. Coba ya sebentar ya. Tapi sebelum itu ini saya kemarin ya pada saat libur kan ada buka TikTok nih. Oh ya, di sini ada demand ya. Di sini ada demand juga kebetulan, tapi demandnya ini nggak bagus sih sebenarnya. Dan ya kemarin harga itu langsung break ke bawah, nggak pakai obat gitu kan, langsung ke bawah ya, masuk ke bawah. Jadi di sini saya hilangkan dulu beberapa ya. Oke, lanjut ya. Yang tadi saya ada mau cerita dikit ya. Jadi kemarin kan pada saat libur saya kan ada buka TikTok tuh ya kan. Saya ada buka TikTok, lalu kok banyak yang kira-kira apa ya, saya juga ada lihat komen sih, kok bisa pada MC berjamaah tuh saya nggak ngerti loh. Saya nggak ngerti tuh orang-orang yang di TikTok, lalu saya nggak, orang dari mana lagi katanya ikut dari grup-grup Telegram, lalu bilang pada buy semua gitu kan. Saya nggak ngerti itu kenapa bisa pada MC berjamaah ya, mereka itu hebat sekali ya. Jadi kok bisa MC berjamaah gitu loh, padahal bagi teman-teman yang nonton analisa harian XAUUSD di channel YouTube Amandana kan sudah saya kasih tahu kan dari minggu lalu bahwa pasca FOMC meeting kemarin sudah saya jelaskan bahwa kecenderungan orang akan memegang indeks dolar, yang dimana otomatis orang nggak akan pegang emas dulu ya kan, otomatis itu indeks dolar pasti akan dibeli, maka orang akan menjual emas. Dan juga dari 1915 pun sudah saya bilang jika harga ini sudah break kecenderungan 1900, dan ketika 1900 break bisa ya sudah ke bawah gitu kan. Saya nggak tahu mereka itu ngebuy di mana ya, di 1900, 1885 atau di mana mereka ngebuy ini. Saya nggak ngikutin apa ya beritanya kemarin sih, kenapa pada MC berjamaah itu semua, nggak tahu saya nih. Apa mereka pada buy di 1900 kemarin ya, atau mereka buy di apa sih namanya, gap, fair value gap, FVG gitu kayak namanya ya. Apa mereka pada nge-buy di sini atau gimana gitu, saya nggak paham itu. Ya mungkin itu ya kan setiap orang punya analisanya beda-beda ya kan. Tapi kalau sampai MC sih itu saya nggak ngerti lagi ya, benar-benar nggak ngerti lagi ya. Yang penting ya at least yang penting teman-teman yang nonton di channel YouTube Amandana kan nggak MC kan ya, karena kan saya nggak ada untuk pasang open posisi buy kemarin terakhir di hari Jumat, di hari Rabu itu kan di 1885 ya. Memang ada area demand, tapi kalau dilihat harga itu sudah break
Jadi alasan nge-buy pun nggak ada sebenarnya kan, walaupun saya bilang ada demand dan potensi bisa nge-buy untuk scalping aja. Tapi harga tidak sesuai seperti itu, ya sudah, berarti kan nggak bisa untuk nge-buy yang kayak biasanya kita lakukan, ya kan? Bahkan mungkin ada nggak yang open posisi sell di bawah 19.15 dan mungkin masih hold sampai hari kemarin, ya? Jika ada, ya, dari hari Kamis, ya, dari hari Selasa, jika ada yang nge-sell dari bawah dari 19.15, ya kan sampai di 1.900 itu sudah dapat 150 pip, ya kan, dapat 150 pip. Lalu saya udah bilang jika teman-teman ada yang ingin ambil posisi baru, sabar aja dulu, ya kan, tunggu 18.95 di break baru bisa turun. Dan bagi yang sudah bagi yang sudah ambil posisi dan sudah profit, silakan pasang SL plus dan juga dan lain sebagainya, ya kan. Dan jika teman-teman ada yang open dari di bawah 19.15 sampai tadi malam, ya, itu teman-teman sebenarnya sudah mendapatkan profit sebesar 566 pip, ya. Itu 567. Jadi bayangkan, ya, 567 pip hanya dalam waktu 2 hari. 3 hari sih ya, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 3 hari ya. Jadi mungkin ada nggak yang open yang masih hold kemarin, ya? Saya cek kepo sih sebenarnya, ada nggak yang masih hold di sini? Itu pasti sudah profitnya besar sih, walaupun cuma buka 0,01 ya. Tapi jika sejauh 567 pip itu sudah luar biasa, ya kan? Jadi selamat. Dan juga saya nggak ngerti itu kenapa pada MC semua kan di berita di TikTok kemarin. Jadi untuk hari ini ya, jadi langsung aja. Maaf dulu ya untuk intermezzonya terlalu panjang. Jadi untuk hari ini secara berita kita ada Core PCE Price Index yang dimana diperkirakan akan masih stabil. Untuk personal spending itu diperkirakan menurun dan personal income akan naik. Nah, jadi kalau dilihat spending di Amerika diperkirakan akan turun dan income di Amerika cenderung meningkat. Selanjutnya dari segi consumer sentiment cenderung tidak ada perubahan sih ya. Untuk dampaknya saya rasa sih ada dampaknya untuk Core PCE Price Index ya, karena ini kan menjadi salah satu faktor untuk apa yang sudah ada di proyeksi ekonomi pada saat FOMC meeting kemarin, ya kan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah teman-teman mau nge-buy sekarang di XAUUSD ya? Ingat sekali lagi, market itu masih dalam kondisi bearish trend saat ini, ya kan? Dan permasalahannya harga sudah menciptakan yang namanya lower low baru ya secara daily. Secara daily harga sudah membuat lower low baru. Berarti tendensinya adalah kalau kita tarik Fibo, berarti dari sini sampai sini harga itu juga sudah berhenti di 1272 Fibonacci retracement extension, maaf kebalik ya. Dan kalau ditarik dari sini, di sini juga di 1618. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana? Apakah kita mau nge-buy? Saya rasa agak sulit nge-buy karena harga sekarang berada di teritori 1800 ya. Untuk nge-buy saya rasa agak susah, dan kalau teman-teman ingin ambil posisi sell bisa, tentunya pasti bisa banget ya, karena harga kan apa namanya sudah masuk ke area teritori 1800, yang dimana kalau kita tahu 1800 merupakan teritori bearish ya, ataupun area bearish. Jadi kalau mau ambil posisi sell, pertama kita bisa pakai yang namanya Fibonacci daily ya. Fibonacci daily kita tarik dari swing terakhir di sini sampai sini, yang dimana kalau kita lihat 1878 adalah retracement 23,6, lalu 1892 retracement 38% dan 1902 ya 1900 lah anggapannya itu di 50% Fibonacci, lalu 1915 adalah 61,8 Fibonacci retracement. Nah,
Kalau dilihat di sini 1885 secara daily memang belum di retest ya. Bahkan di H4 pun kita belum ada melihat retest ya. Jadi kecenderungannya harga itu bisa sampai sana dulu. Itu cukup jauh ya, cukup jauh. Yang penting teman-teman ingat pasang Fibonacci-nya di sini karena biar nggak terlalu banyak gambar saya hapus. Oke. Kalau dilihat, kalau teman-teman mau nge-buy ini agak sulit ya. Pertama, harga sudah mantul dari 1858 ya. Kalau teman-teman mau nekat nge-buy sekarang memang bisa ya. Mau nekat nih, nekat banget, tapi stop lossnya harus sangatlah pendek ya. Di bawah swing di sini. Ya, kalau mau nekat counter ya silahkan ya kan, tidak ada masalah. Karena harga sekarang sudah memantul di daerah support resistance become support yang ada di daily di harga 1858. TP nggak usah jauh-jauh ya, at least 1:1 saja. Sekali lagi counter trend itu nggak usah terlalu panjang TP-nya, 1:1 pun sudah it's okay. Yang dimana di sini 1875 adalah area TP-nya. Jika ada yang mau ambil posisi buy. Kalau tidak mau, kalau mau ambil posisi sell, saya rasa sabar ya. Yang pertama ini memang kita bisa nge-sell di sini nanti ya. Di sini kita bisa nge-sell nanti. Ini saya geser dulu deh ya. Karena di sini kalau dilihat 1878 di sini juga ada satu area supply kecil ya, ingat. Ini area supply kecil. Karena kalau kita lihat penurunan dari 1900 sampai 1878 ini kita tidak melihat yang namanya area supply. Jadi kita bisa memakai cukup support resistance dan juga psikologi number ya. Psikologi number. Kalau ingin ambil posisi sell di sini bisa ya. Kalau di sini ambil posisi sell, stop lossnya pendek juga ya. Cukup di 1880 ya, 1880 dengan target profit sama sampai di 1858 ya. Kalau di sini bisalah 1:2 reward rasionya ya kan. Bisa di sini. Kalau yang nggak mau sabaran ya nggak bisa sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau yang nggak sabaran ya bisa nge-buy sebenarnya. Kalau yang mau sabar sedikit bisa nge-sell kalau harga itu naik sampai ke 1873. Lalu nanti bisa one posisi sell di sana ya. Jika harga itu sudah lewat dari 18, jika harga itu sudah melewati area zona supply ya, itu kecenderungannya harga bisa naik sampai ke 1885. Karena kalau kita lihat di sini 1885 itu belum di retest di time frame H4 ya kan. Kecenderungannya bisa sampai sana sebelum nanti bisa turun lagi. Bisa. Untuk jangka panjangnya ya, XAUUSD bisa sampai mana? Otomatis turunnya itu bisa sampai di 1809,50. Atau kalau boleh saya bulatkan adalah bisa sampai 1810. Nah, sini ya. Karena kalau kita lihat harga memang memantul di 1858. Ini untuk jangka panjang ya. Jadi untuk analisa hari ini sudah selesai seperti ini. Untuk jangka panjangnya. Yang pertama, kenapa bisa sampai 1810 ya? Karena di sini kita memang ada rally base rally di sini ya. Di 1835 sampai di 1828 memang ada rally base rally, dan di 1845 kita ada yang namanya support resistance become support yang ya bisa sih dipakai tapi nggak begitu kuat ya. Sama seperti kayak kemarin di 1897 ya, 1897 sampai 1895 seperti itu ya. Dan juga di sini tidak ada yang namanya area demand yang cukup bagus di time frame yang besar ya. Di sini tidak ada area demand yang bagus untuk di time frame yang besar. Di time frame H1 tidak ada demand, di time frame H4 pun tidak ada demand. Jadi saya rasa agak sulit harga itu ketika turun di bawah 1845 ataupun di bawah 1858. Mungkin ekstrim ya, jika harga itu sudah break di bawah 1845, pintu akan terbuka lebar sampai di 1810. Itu terjauh banget sih ya, itu terjauh banget ya. Jika harga bisa melewati 1810 berarti ya sudah sayonara untuk bagi teman-teman yang berpandangan XAUUSD adalah masih market bullish. Ya. Karena kalau dilihat di sini pertahanan bullish terakhir adalah di 1810.
ya. Memang secara time frame yang sangat besar sekali di sini, marketnya masih seperti ini, ya kan. Ini low-nya belum di break secara daily. Low di 18.10 belum di break. Jadi boleh masih ada pandangan market XAU itu masih bullish, ya boleh masih ada itu. Ketika 18.10 ini lewat, ya sudah. Sayonara bagi teman-teman yang masih beranggapan market XAU itu bullish, ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan juga mohon maaf karena kemarin libur ya, jadi tidak sempat bikin analisa. Dan juga untuk analisa hari ini saya berikan juga pandangan untuk jangka panjangnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di analisa XAUUSD harian minggu depan. Bye bye.